Sorry, Ya. katanya sampean itu aku lihat di biografinya sampean itu pernah ikut IMM. Itu ya Mas ya? Oh iya ya Pak ya. Nah, menurut sampean itu IMM itu seperti apa? Lalu kesan mengikuti IMM itu seperti apa Mas Fahri? Iya, saya ikut IMM itu tahun 2009 ya. Ya, Berapa tahun yang lalu ya itu ya. Dan memang waktu itu nggak ada apa istilahnya rencana khusus lah untuk itu. Tapi satu hal yang mungkin sangat berkesan waktu ikut IMM itu adalah ini di Malang ya. Nah, ini konteksnya IMM di Malang waktu itu. Tradisi menulis. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali jadi kader itu ada senior itu yang apa pamer tulisannya dimuat di koran. Tak pikir hanya satu, ternyata ada senior yang lain ya meskipun beda kampus juga. Dan waktu itu tak pikir anak IMM itu terutama yang IMM Malang itu kok pinter nulis dan sebenarnya bukan dari tulisannya itu yang bikin ini, tapi isi dari tulisan itu tuh kelihatan kayak intelektual banget gitu. oh I see. Sehingga itulah yang kemudian jadi daya tarik ya. Ya wajar ya, kader baru itu biasanya kalau ikut organisasi itu nyari apa untungnya lah kira-kira. Dan salah satu yang membuat saya tertarik itu adalah menulis. Jadi setelah jadi kader tahun 2010 ada apa waktu itu namanya ya, workshop menulis selama 2 hari waktu itu di UMM. Ya. Yang hari pertama dibuat untuk bedah buku, yang kedua baru teori menulis atau pelatihan menulis. Dari situlah saya pertama kali ketemu salah satu, kalau sekarang itu adalah tokoh intelektual muda namanya Pradana Boy. Iya tahu, aku tahu. Pak Boy itu. Iya. Waktu itu beliau yang nulis buku itu kalau nggak salah namanya Islamic in Defense apa ya, para pembela Islam atau apa yang merupakan disertasinya beliau dari kampus di Australia. Terus ikut pelatihan menulis itu salah satu narasumbernya yang kemarin kita ketemu itu Mas Subhan. Oh iya. Yang sekarang direkturnya Malik Fajar Institute. Ada Mas Hasnan, ada Mas Denny Miser, itu adalah penyair. Jadi ada nulis puisi, ada nulis esai. Satunya itu karya ilmiah kalau nggak salah ya waktu itu. Terus ya terpacu terus ya untuk belajar nulis. Jadi saya itu memang udah belajar nulis dari sejak SMA, tapi kan nulis berita. Terus ikut komunitas namanya Forum Lingkar Pena yang lebih banyak nulis puisi dan cerpen. Nah baru ketika masuk IMM, ketika sponsor lewat, ketika masuk IMM itu belajar nulis esai. Dan ternyata dukungannya luar biasa. Dukungan artinya senior itu ngajari nulis, bahkan kita didelegasikan untuk ikut pelatihan, termasuk tulisan kita dikomentari. Nah kadang-kadang ya kalau kita itu tulisan kita dimuat di media itu kalau dipuji seneng ya. Tapi waktu itu justru ketika dikritisi itu malah seneng. Artinya kan dibaca. Iya. Karena yang memuji belum tentu baca loh. Iya. Oh ya selamat ya tulisan masuk ke sini, padahal nggak baca. Tapi kalau dikritisi, wah ini kok begini, ini harusnya nggak terlalu banyak kata ini. Oh berarti ini beneran dibaca, dan itu lebih seru, ada apresiasi. Dan itu akhirnya saya terus belajar menulis dan ikut kegiatan-kegiatan intelektual berupa seminar, kuliah umum. Yang waktu itu ketemu banyak sekali tokoh-tokoh IMM yang ternyata juga banyak menulis. Yang sekarang mungkin banyak sekali lah kita tahu. Misalnya Mas Hilman Latif, Pak Profesor yang sekarang jadi Dirjen Haji yang main ngurusi haji itu. Iya. Itu pernah ketemu. Terus Pak Munir Mulkan, Profesor Munir Mulkan yang sangat prolifik, jadi karyanya banyak sekali. Yang pernah malah beliau pernah ngajak ngobrol di hotel waktu itu ya, setelah acara. Iya bareng-bareng maksudnya, bukan berdua itu kan. Siapa saya gitu. Terus banyak sekali ya ketemu. Pak Haidar juga pernah, tapi waktu itu masih sekretaris umum ya. Dan itu jadi inspirasi, sehingga waktu itu ada namanya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, dan itu ada pertemuan yang menghadirkan seluruh
kader-kader muda ya bahasanya intelektual atau apa, atau yang tertarik dalam dunia intelektual seluruh Indonesia waktu itu. Nah itu jadi satu motivasi atau iklim yang mendukung untuk kita belajar menulis, karena belajar menulis itu kan hanya media ya, yang penting kan isinya. Makanya sepertinya kalau di MM saya couplingnya itu memang coupling situ sampai sekarang pun kan, ketika aktif di media ya couplingnya di menulis, bukan ke yang lain oke, tapi kayaknya nggak terlalu kayak politik, termasuk demo ya, saya itu nggak terlalu apa ya, kurang inilah. Apalagi jadi orator, jadi peserta demo aja nggak terlalu ahli ya, baru peserta cuman diem aja kan. Iya. Jadi itu satu kenangan berharga ya. Tentu ada banyak sekali pembelajaran secara organisasi yang umum lah ya kita dapatkan, tapi bagi saya iklim intelektual itu sangat berkesan sekali hingga sekarang, dan entah kenapa sekarang pun kalau saya membaca buku itu ada kenikmatan tersendiri, dan kadang-kadang saya mikir ngapain ya saya baca buku, tapi enggak Pak, itu sesuatu yang saya nikmati, itu kadang-kadang udah nggak perlu dipertanyakan lagi, cukup dinikmatin aja. Yaitu salah satu saya ikuti MM. Berkah ya. Oke. Dan sekarang terbukti jadi penulis. Iya, nulis aja. Nggak tahu kalau penulis ya gitu aja loh. Ambil belajarnya waktu. Lalu apa yang membedakan IMM dengan ormek lainnya menurut Mas Fahri? Wah itu ya. Sebenarnya kalau ormek lain misalnya kayak HMI ya, itu juga banyak ya yang nulis itu. Jadi penulis-penulisnya juga banyak sekali, saya sering sekali. Tapi yang senior-senior yang saya baca ya, misalnya seperti Pak Azumadi Azra, Pak Komarudin Hidayat, kan HMI semua tuh. Terus siapa ya lagi ya HMI yang karyanya banyak sekali saya baca, Cak Nur ya, Nur Kholis Majid. Iya. Itu saya membaca meskipun agak susah memahami. Ya maklum waktu itu mahasiswa baru. Itu ya oke juga lah itu. Yang lainnya saya kurang tahu itu. Karena Ya, berarti intinya itu kita itu ormek apapun sama saja, tapi kita itu bisa iya sih, memanfaatkan ruang tersebut apa tidak. betul. Ya. Malah kalau memang enggak, ya kita kan juga kadang tidak merencanakan ya kalau kuliah itu nanti bakal ikut OMEK ini, karena kita tahunya kan ketika kuliah ya. Oke. Waktu SMA pernah nggak tahu OMEK itu apa, ORMEK? Nggak tahu. Kan tahunya kan waktu kuliah, dan itu sesuatu yang nggak pernah kita rencanakan, karena kalau kuliah itu mungkin aku dulu ketika kuliah itu ya mikirnya ikut ekstrakurikuler, kalau di kampus itu namanya UKM kan, UKM atau apa, Urmawa apa ada bahasanya. Jadi kalau ikut OMEK enggak. Nah, terus ini ada pesan nggak untuk mahasiswa baru gitu, yang mungkin ada beberapa pemikiran yang anti ormek gitu. Apakah mungkin bagi mereka ormek tuh apa sih, partai partai mahasiswa? Iya ya. Yang gimana Iya, itu betul. partai politiknya mahasiswa, yang dimana menurut mereka politik itu kesannya buruk. Mungkin ada nggak sih kepesan atau hey mahasiswa politik itu nggak seperti ini loh gitu. Iya sih, ini bisa ini ya. Menurut saya mahasiswa nggak harus ikut ORMEK. Ya ada banyak ruang lah untuk aktualisasi. Tapi kalau dia ikut, ya memang apapun yang diikuti memang kalau bisa tahu lah apa. Jadi sebelum ikut, kalau sekarang kan enak ya, kamu mau gabung ini bisa searching dulu ini apa sih. Iya. Terus mungkin melihat profiling tokohnya atau ininya, terutama yang lokal yang di kampus itu siapa saja sih orangnya. Memang ada kesan ORMEK itu lebih cenderung ke politik. Nah itu tadi makanya. Dan banyak orang yang alah saya nggak mau lah, karena ketika ada demo pun biasanya kan penggeraknya adalah aktivis ORMEK ya. Nah gitu. Nah kalau mau kuliah saja ya nggak apa-apa juga. Jadi salah ya. Nggak salah juga. Mau kupu-kupu juga nggak apa, nanti dia. Tapi memang mahasiswa itu pembelajaran terbesarnya itu justru di ruang kelas bisa ya. Di ruang
Di luar ruang kelas, sorry. Oh, I see. Jadi di Ormek itu biasanya karena Ormek itu kan jejaringnya dari pusat, ada pimpinan di Iya, pusat, wilayah dan daerah, cabang dan sebagainya itu kan. Alumninya juga sudah banyak, jadi jaringannya itu ya, dan Ormek itu sebenarnya support system untuk berkembang sebenarnya. Dan tapi kalau udah nggak nemukan itu ya, kita kan nggak tahu ya proses, misalnya kayak saya misalnya, andaikan tidak menemukan ruang-ruang tadi ya, mungkin juga nggak akan lama ya usianya. Tapi kan ada ruang itu dan kebetulan ada support system ke arah sana, ya bagus. Ya, artinya kalau bisa memang ada pembagian peran ketika agar Ormek itu bisa terbuka ya, mewadai kader-kader supaya nggak hanya fokus ke politik. Iya, mungkin bisa ini juga menjadi catatan untuk Ormek untuk bisa membuat citranya itu Ya. yang lain yang lebih fleksibel mungkin. Oke Mas Sohri, terima kasih atas pendapatnya hari ini. Kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Mas.